Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelia Nurzain dari kelas 2A Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai pungi atau yang biasa disebut dengan jamur ya, nama lainnya. Di sini saya mempunyai beberapa gambar dari jamur tersebut. Dan ini jamurnya itu sangat unik sekali ya. Yang pertama, ini saya mempunyai foto jamur. Yang ini dia. Bisa dilihat, pungi atau jamur itu seperti ini. Iya. Ini dia. Dan yang kedua, saya mempunyai foto yang lainnya juga ya. Yang kedua ada seperti ini. Dan yang terakhir, saya mempunyai foto seperti ini. Nah, itu semua adalah contoh dari gambar-gambar mengenai fungi atau yang biasa disebut dengan jamur. Kemudian di sini saya akan menerangkan mengenai fungi. Ada beberapa bab yang membahas mengenai fungi, tapi di sini saya akan mengulas kembali mengenai 5 subbab mengenai fungi tersebut. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai cara hidup jamur. Di sini, di slide pertama mini flipchart yang saya buat itu ada cara hidup ya teman-teman. Di sini, nah ini dia cara hidupnya. Cara hidup jamur itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada sapropit. Nah yang ini sapropit. Nah ini sapropit. Nah ada sapropit. Cara hidup sapropit itu apa sih? Yaitu jamur yang memperoleh zat organiknya itu dari makhluk hidup yang telah mati. Adapun jamur contoh jamurnya itu ada Gymnophilus. Yang keduanya itu ada sapropit. Sapropit merupakan jamur yang memperoleh zat organiknya itu dari makhluk hidup yang nantinya itu akan menjadi inangnya. Sedangkan yang terakhir itu ada mutual. Mutual merupakan jamur yang memperoleh pada inangnya itu sendiri yang sudah menempel. Contohnya itu ada jamur mycorrhiza ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari fungi tersebut, ada mengenai cara reproduksi. Barangkali ada yang tahu dari teman-teman ada berapa sih cara reproduksi dari jamur tersebut? Nah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman mengenai cara reproduksi pada jamur. Ini dia yang ada pada mini flipchart saya. Nah, cara reproduksi jamur. Cara reproduksi jamur itu ada 2. Yang pertama seksual dan yang kedua ada aseksual. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hipa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami dan karyogami. Dari proses tersebut akan menghasilkan spora seksual, yaitu zigospora, ascospora, dan basidiospora. Yang kedua ada proses reproduksi secara seksual, yaitu proses untuk jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan untuk multiseluler melakukan proses fragmentasi dan menghasilkan spora seksual atau sporangiosspora atau conidiospora. Kedua spora seksual tersebut memiliki sifat haploid. Nah, materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu mengenai struktur pada jamur tersebut. Di sini di belakang saya sudah saya tempelkan ya, ada 8 poin-poin. Nah, di sini saya akan menempelkan apa aja sih yang termasuk ke dalam struktur fungi atau jamur ya teman-teman. Yang pertama, ini dia, saya sudah mempunyai ini yang akan saya tempelkan
di sini, di subbab-subbab ini. Yang pertama itu ada struktur pada jamur itu. Yang pertama itu yaitu bagian vegetatif jamur yang berbentuk benang katanya ya. Struktur pertama pada jamur itu bagian vegetatif pada jamur itu berbentuk benang. Nah, di sini saya akan tempelkan di sini. Saya tempelkan. Ini. Yang kedua itu ada cabang-cabang hipa yang terlihat seperti anyaman katanya teman-teman ya. Struktur kedua yang ada pada jamur itu yaitu cabang-cabang hipa yang terlihat seperti anyaman. Nah, saya tempel juga. Di sini. Yang ketiga itu ada hipa senositik. Hipa senositik. Nah, hipa senositik. Hipa senositik ini yaitu hipa yang tidak memiliki sekat ya. Yang akan saya tempelkan ya, sebab ketiganya di sini. Yang keempat ada hipa monositik. Lain halnya dengan hipa senositik yang tidak memiliki sekat. Hipa monositik ini memiliki satu sekat dan memiliki satu inti sel. Yang akan saya tempelkan pada sebab keempat ya teman-teman. Nah, di sini ya. Yang kelima ada hipa dikariotik. Hipa dikariotik. Hipa dikariotik ini lain halnya dengan dua hipa yang pertama tadi ya. Hipa dikariotik ini memiliki dua inti sel dan tidak memiliki sekat. Dan akan saya tempelkan pada subbab ke-5. Maaf tipe ya teman-teman. Kelima. Dan yang terakhir banget ini ada hipa apa coba teman-teman, lain halnya dengan hipa yang 3 tadi. Nah, ini ada hipa haustoria. Hipa haustoria. Hipa haustoria ini tidak memiliki inti sel maupun sekat, tetapi hipa ini di sini bisa membantu pada cara hidup yang parasit untuk memperoleh zat organik yang ada pada inangnya. Dan yang terakhir ini akan saya tempelkan di subbab terakhir ini nih. Nah, yang ini ya. Saya tempel deh. Nah, itulah ada 8 struktur pada jamur. Yang pertama itu ada bagian vegetatif jamur yang berbentuk benang. Yang kedua itu ada cabang-cabang hipa yang terlihat seperti anyaman. Yang ketiga itu ada hipa senositik. Yang keempat itu ada hipa monositik. Yang kelima itu ada hipa dikariotik. Dan yang terakhir itu ada hipa haustoria. Itu ada subbab mengenai ciri-ciri pada jamur atau pongi. Di sini dari slide kedua terakhir dari mini flipchart saya ada 8 ciri yang memenuhi atau maksudnya yang bisa dikategorikan sebagai jamur. Ada 8 ciri ya teman-teman. Yang pertama itu yang paling ujung sana yang berwarna biru itu ada eukariotik. Ciri pertamanya jamur itu adalah eukariotik. Yang kedua ada uniseluler atau multiseluler ya teman-teman. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga tidak berklorofil. Di sini nih yang ini tidak berklorofil. Dan yang keempat itu cirinya adalah heterotrop. Yang kelima ada hifa. Yang keenam ada septa. Yang ketujuh ada miselium vegetatif ya teman-teman. Ciri yang ketujuh itu adalah miselium vegetatif. Dan yang terakhir ada hidup di tempat. Jadi nah subbab yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai klasifikasi pada jamur yang ada
di slide kelima dari mini flip card saya. Ini dia. Klasifikasi pada jamur. Nah, klasifikasi pada jamur. Dan ini harusnya ditempel di sini. Tapi saya akan menjelaskannya secara detail ya. Klasifikasi pada jamur itu ada 4. Yang pertama itu ada Basidiomycotina. Nah, ini. Ada Basidiomycotina. Klasifikasi jamur yang pertama itu ada Basidiomycotina. Jamur apa saja sih yang termasuk ke dalam klasifikasi pertama itu? Nah, di dalamnya itu ada beberapa jamur yang dicontohkan ke dalam klasifikasi Basidiomycotina. Yang pertama itu ada Amanita phalloides. Yang kedua itu ada Claria ziferi. Nah, ini dia. Saya tutup kembali. Yang kedua itu ada klasifikasi Ascomycotina. Jamur yang termasuk ke dalam klasifikasi Ascomycotina itu ada Arpegiolus clarificus, ada Neurospora penicillum. Nah, ini adalah jamur yang termasuk ke dalam klasifikasi Ascomycotina. Nah, klasifikasi yang ketiga itu ada Zygomycotina. Apa saja sih jamur yang termasuk ke dalam klasifikasi Zygomycotina? Ada jamur Rhizopus nigricans. Yang kedua itu ada Muson mercedo. Nah, itu adalah klasifikasi ketiga pada jamur itu ada Zygomycotina ya teman-teman. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu ada Deuteromycotina. Jamur yang termasuk ke dalam klasifikasi Deuteromycotina itu ada jamur Candida albicans dan yang kedua ada Chadosporium. Nah, itu klasifikasi yang keempat adalah Deuteromycotina. Nah, itulah 4 klasifikasi pada jamur. Yang pertama itu ada Basidiomycotina, yang kedua itu ada Ascomycotina, yang ketiga ada Zygomycotina, dan yang terakhir ada Deuteromycotina. Nah, itu dia sekilas mengenai fungi dari 5 subbab yang sudah saya paparkan di video ini. Mohon maaf sekali, dalam video ini sangat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak pada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video dari saya ini. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf, sangat banyak kekurangan sekali dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.